Iya, saya jadi lagi pemanasan nih, pagi-pagi olahraga dulu gitu ya. Biar semangat juga ya. Iya, biar semangat juga. Nah, kalau bicara olahraga nih, kan banyaknya yang pada lari pagi di sini, Ya, gitu kan, persiapan sebelum masuk kantor. Kira-kira teman kita lagi ngapain ya kalau saat ini? Ini saya bingung, teman kita mau olahraga, main bola, buat tanding juga nanti malam atau gimana ya? Jadi pas nobar sambil main bola apa gimana ya? Gitu ya. Halo Vena, Krep, ini lagi pada ngapain nih? Main bola atau ngapain? Waduh, beneran loh. Cocok, luar biasa. Vena Hernando Quintan. Hernando Quintan. Nah, Luar biasa. Selamat pagi, Selamat pagi, Rati dan juga Sia. Sira. Ini kita lagi latihan ya. Latihan, siapin betul. mental dan juga fisik Betul. sebelum menyaksikan laga nanti malam tentunya. Nanti malam perebutan ketiga keempat di Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah di Doha, Qatar. Doha, tentunya. Qatar. Walaupun di Doha, Qatar, tapi di GBK ini nanti akan ada nonton bareng juga Betul malam banget, nanti. betul sekali. Begitupun juga masyarakat yang pagi ini kayaknya sedang sibuk olahraga juga ya, sama seperti kita ya. Kita udah Fred, keringetan ya. ini. Produktif Udah banget kita keringetan. lagi. Ya. Oke, jadi pagi hari ini dari Gelora Bung Karno, Sira, Kamarati dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk kita bersama-sama memprediksi kira-kira pertandingan Indonesia melawan Irak malam nanti ini akan seperti apa jalannya. Kemudian line up-nya akan seperti apa. Kalau kita sih optimis ya. Harus optimis. Harus optimis, tapi kita bukan Now expertnya. or never. Now or never. Walaupun memang Krep udah expert ya, udah analis ya. Enggak juga, analis dadakan. Analis dadakan. Oke, kita langsung saja. tanyakan saja ya ke dengan expertnya dua ya. orang yang sudah siap Betul mendampingi sekali. kita. Oke, kita sapa, kita melipir Selamat sedikit. pagi. Selamat pagi. Om Rahim. Pagi. Luar biasa. Bang Fer. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita sapa terlebih dahulu ya. Ini ada Bang Rahim. Bang Rahim Sukasa yang merupakan mantan manajer Pelita Jaya, mantan ketua BTN tim nasional, dan juga mantan dari pengelola tim di Australia, Brisbane Roar. Nah. Dan satu lagi masih ada orang hebat lagi. Siapa nih? Siapa? Satu lagi adalah mantan tim nasional kita, Bang Peri Sandria. Selamat pagi. Selamat pagi, semuanya. Bang Peri. Pagi, Krep. Pak Rahim. Nah, malam nanti ini kan ada pertandingan perebutan untuk juara ketiga ya, tiket ke Olimpiade Paris 2024. Saya mau tanya kira-kira prediksinya seperti apa? Saya mau ke Bang Rohim terlebih dahulu. Bang, ini kans Indonesia, peluang Indonesia dalam pertandingan melawan Irak. Ini kan bukan lawan yang mudah juga ya kalau kita lihat. Irak juga cukup kuat ya. 50-50 lah sama Indonesia ya. 50-50. Tapi kalau kita ditanya prediksi, kalau Indonesia bisa main seperti lawan Jordan, maka kita bisa menang 2-1 lah atau 1-0. Harus seperti Jordan. Harus Pada seperti saat Jordan. melawan Bermain agresif dan menyerang. Jordan. Waduh. Bertahan juga bagus. Itu dari Bang Nah, kalau Rohim. Bang Peri gimana, Bang? Kalau mau lihat peta pertemuan Irak dengan Garuda Muda ini, 12 kali pertemuan semuanya dimenangkan oleh tim Irak. 2 kali menang waktu itu Indonesia dan dua kali seri, sisanya kita kalah dari Irak. Secara head to head, ya. Secara head to head Irak lebih diunggulkan. Tapi biar bagaimanapun malam ini saya mudah-mudahan Indonesia tampil bermain menyerang. Ya, bermain menyerang untuk kita meloloskan ke Olimpiade. Tapi kita juga jangan lupa dengan sisi pertahanan. Yang saat ini juga seperti pemain kita Garuda Muda, Rafael sudah kembali lagi setelah mendapatkan akumulasi. Dan yang buat masalah sekarang ini adalah bagian pertahanan. Ya, siapa yang akan menggantikan Rizky Ridho sebagai kapten antara Komang ataupun Ferrari. Ya, ini juga mungkin buat sedikit pusing juga buat Sintayong gitu ya. Saya berharap pertandingan malam ini nanti Irak dengan Garuda Muda saya berharap bisa bermain seperti melawan Yordan. Ya, dari segi penyerangan mereka bagus, dari segi pertahanan juga mereka bagus. Mas Ferry, Ya. kalau kita lihat setelah kekalahan Indonesia melawan Uzbekistan kemarin, yang dikhawatirkan masyarakat ini soal mental dari para pemain timnas. Walaupun memang lawannya juga sama posisinya, mentalnya juga sama-sama turun ya, sama seperti Indonesia. Seperti apa sih sebagai orang yang pernah berada di sebagai timnas pada Mental saat jadi penentu dulu? nggak sih, Bang, di laga nanti? Yang seharusnya sama Sintayong harus dibenahi adalah mental itu paling penting. Karena dalam pertandingan kemarin kita lawan Uzbek,
kita kalah 2-0, itu sangat menyakitkan sekali ya. Sekarang ini harus dibangun oleh Sintayong sendiri mental pemain untuk bergairah lebih bagus lagi untuk nanti malam melawan Irak gitu. Karena Irak ini adalah tim kuat ya, tim kuat, tim bagus gitu. Jalan salah satunya itu tadi motivasi. Mungkin kalau aku mau tanya ke Om Rahim nih, mungkin kalau tadi kita bicara teknis, mungkin sekarang kita agak bicara sedikit non teknis. Bang Rahim ini mantan ketua BTN. Bang, kira-kira menghadapi laga krusial seperti ini, kira-kira apa sih Bang suntikan motivasi, moral maupun semangat apa yang dilakukan oleh khususnya official team kepada para pemainnya untuk bertanding atau menatap laga hidup mati nanti mungkin, Bang? Menurut saya, pelatih pasti dia akan memotivasi pemain. Yang pertama, hilangkan dulu beban mental. Apalagi sekarang kan targetnya udah 8 besar udah dilewatin. Jadi itu lebih meringankan lagi. Mungkin karena ada keburu nomor 4 besar, ya kenapa nggak ke Olimpiade, kan begitu. Tapi target utama dari federasi kan udah dilewatin. Jadi mestinya bisa lebih ringan, tapi jangan terlalu banyak orang yang ngomong. Kalau terlalu banyak orang yang ngomong, pemainnya bingung. Tapi misi kita ini lebih sempurna apabila Piala Asia U23 ini ditutup dengan hadirnya Indonesia di ajang 4 tahunan Olimpiade 2024 nanti. Untuk under Olimpiade itu tertinggi, prestasi tertinggi. Event terbesar. Ya. Supaya lebih ngerti pemain lah, bagaimana dia menyelesaikan masalah mental itu, dia pasti lebih ngerti. Cuman saran saya gitu, jangan terlalu banyak yang ngomong, biar aja pelatih yang ngomong gitu. Jangan si A, si B, si C ikut-ikut ngomong. Pemain lebih fokus, konsentrasi, gak kebanyakan mikir. Kalau saya lihat pemain Indonesia dulu kan mikirnya banyak, masuk lapangannya nunduk, karena dia mikir tadi ngomong apa ya gitu ya. Tapi kalau sekarang kan powernya di Sintayong kan untuk memotivasi, cukup dia lah sebagai pelatih gitu. Nah ini kan semua pasti pelatih sudah mempertimbangkan dengan matang ya kira-kira langkah apa yang diambil dan sebagainya. Tapi kalau menurut Anda sendiri untuk pertandingan melawan Irak yang juga kita tidak bisa remehkan begitu, apa sih pertimbangan yang harus diutamakan oleh pelatih Coach Sintayong tentunya? Saya rasa pelatih Sintayong udah tahu apa yang dia harus lakukan. Pasti dia udah tahu ya. Kalau kita kan ngarang-ngarang, duga harus begini, harus begitu. Tapi kan yang pasti tahu tuh Sintayong. Dan apalagi sekarang yang nomor 11-nya udah masuk kembali. Cuman tadi ada yang beliau bilang bahwa defense kita kekurangan satu nih. Nah, siapa yang menggantikannya? Nah itu, saya rasa Sintayong juga udah tahu siapa yang menggantikannya. Jadi menurut saya, tim kita ini pokoknya beban mentalnya bisa dikurangi dan mereka bisa main bebas gitu. Bang Peri, kalau jika melihat berkaca dari laga menghadapi Uzbekistan, kita takluk 0-2. Evaluasi apa yang harus dibenahi oleh Sintayong untuk menghadapi Irak nanti? Karena kita tahu pada saat menghadapi Uzbek permainan kita tidak bisa berkembang dan kita tertekan dan kita tidak bisa keluar dari tekanan selama 2 kali 45 menit. Menurut Anda seperti apa, Pak? Pasti kita lupakan masalah kekalahan dengan Uzbek. Sekarang kita fokus malam ini kita melawan Irak. Yang pastinya yang harus fokus ke anak-anak adalah kita sekarang ini bermain menyerang. Ya, bermain menyerang, bagaimana caranya kita bisa menang. Jangan seperti kita kalah. Kita menang lolos ke Olimpiade secara lancar. Tapi kalau seandainya kalau kita kalah, kita akan menjalani babak playoff untuk Olimpiade. Ya mudah-mudahan malam ini saya mungkin juga masyarakat Indonesia mendoakan semoga bisa memenangkan lawan Irak nanti. Jika bicara terkait harus sering banyak menyerang, mungkin sebagai mantan bomber tim nasional, apa yang Anda pikirkan atau pendapat Anda? Apakah harus banyaknya aliran bola ke lini depan dari barisan tengah kita untuk barisan depan kita agar bisa membuka peluang atau menciptakan peluang untuk mencetak gol? Tidak hanya dari barisan tengah untuk menyuplai bola-bola ke depan. Ini juga kita penyerangan juga harus bervariasi. Ya seperti kita lihat Uzbek, dia menyerang dari tengah buntu, tapi dia melalui lewat sayap. Begitu lewat sayap terjadilah 2 gol waktu lawan Uzbek. Nah ini juga kita harus bisa memainkan seperti itu. Dan yang tadi saya katakan, kita lebih banyak menyerang, tapi di sisi lain juga pertahanan kita harus perhatikan.
Nah, tentu juga saya penasaran, kira-kira kalau dari pandangan Mas Ferry dan juga Bang Rahim, kira-kira line up atau komposisi pemain nanti malamnya akan seperti apa? Nanti kita bahas ya, usai jeda. Kami kembali sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini pas lagi iklan tadi kita juga seru ya membahas kira-kira prediksinya akan seperti apa. Langsung saja kita bahas. Saya mau tanya terlebih dahulu ke Mas Ferry. Mas Ferry, prediksi line up komposisi pemain yang nanti kira-kira akan diterapkan untuk Indonesia melawan Irak nanti malam seperti apa? Saya rasa komposisi untuk line up nanti malam tetap di gawang tidak ada perubahan ya. 4 di belakang saya rasa ada Pratama Arhan, Hernando kiper ya. Menggantikan Rizky Ridho adalah mungkin bisa Ferrari atau Komang. Ya, di situ juga ada Hepner. Di tengah saya rasa di situ ada Nathan Cho dengan Ivar Jenner. Ya, didukung dengan sayap mungkin ada Marcelino dengan Witan. Di depan mungkin salah satu yang kita andalkan nih malam ini Rafael. Ya, mudah-mudahan malam ini dia bisa cetak gol lagi. Kembali ya, akhirnya kembali muncul lagi. Ya, ini juga salah satu motivasi juga buat rekan-rekannya di dalam tim karena kembalinya Rafael ya. Ya, mungkin terkait yang masih menjadi catatan kita, mungkin lininya lemahnya masih pertahanan di sebelah kanan kita. Rio Fahmi dan Fajar Fatur Rahman belum menunjukkan konsistensinya di setiap laga. Menurut Anda seperti apa? Saya rasa malam ini siapa yang akan paling tepat untuk ditunggangi pada malam ini? Saya rasa malam ini kemarin Fajar kerja tidak begitu efektif ya. Karena banyak serang-serangan yang kita sebenarnya harus bisa manfaatkan dari second line ya. Wingback. Saya rasa malam ini bisa diturunkan siapa namanya? Back ini Rio Fahmi. Saya rasa Rio Fahmi ini dia punya speed bagus, dia punya untuk overlap bantu-bantu serangan lewat wingback ini itu sangat diharapkan sekali. Kalau menurut Om Rahim, menurut saya Sintayong apa yang harus dilakukan timnas kita pada saat menghadapi Irak? Sintayong akan memasang pemain yang melawan Jordan. Minus Komposisinya sama ya? Ya, minus kapten atau pergantian ada wingback, salah satu wingback. Tapi sisanya seperti yang ngelawan Jordan. Apalagi yang nomor 11 sudah masuk lagi kan, si Rafael tuh. Jadi kalau kita lihat dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tim yang itu kompak sekali gitu. Memang waktu ngelawan Uzbek, memang Uzbek itu individunya bagus, ya kita harus akui individu bagus. Tapi dalam serangan counternya kita nggak ada Rafael itu. Waktu kita lawan Korea, jadi kurang maksimal ya. Waktu lawan Korea kan dari 3-5-2 lalu berubah 4-5-1 langsung. Strikernya cuma satu, si Rafael. Tapi dua pemain belakang plus kiper nggak bisa nahan Rafael dan gol juga. Jadi maksud saya pemain yang lawan Jordan itu dipertahankan plus mungkin 1-2 orang yang baru. Nah, nanti kira-kira yang akan mengisi kekosongan dari Rizky Ridho siapa? Kalau prediksi orang-orang ini kayaknya Komang Teguh atau siapa kira-kira? Mungkin Hapner mungkin. Oh, Hapner dan mungkin juga Komang. Kalau Mas Ferry kira-kira yang mengisi kekosongan Rizky Ridho? Siapa yang akan menggantikan peran Rizky Ridho? Saya rasa dibandingkan Komang dengan Ferrari, saya rasa mungkin Coach Sintayong kalau saya lebih ke Komang. Ya, daripada Ferrari. Karena Ferrari kemarin tuh melawan Uzbek terlalu banyak hilang bola. Nah, di sini juga pemain kita setidak-tidaknya bermain nanti malam jangan cepat kehilangan bola. Ya, seperti lawan Uzbek. Ya, kita capek itu bukan capek gimana. Kita capek itu setelah merebut bola, kita cepat kehilangan bola. Jadi sekarang ini kita harus bermain sabar gitu. Menurut Anda mungkin kira-kira seperti apa strategi yang harus diterapkan untuk mengatasi permainan dari ciri-ciri dari permainan dari tim-tim dari Timur Tengah? Saya rasa di tim Irak sendiri kita tahu mereka tim yang kuat. Ya, secara tim dia kuat, secara individu juga bagus dia. Jadi setidaknya kita main untuk menunggu dulu, lebih bersabar. Begitu dia menyerang, ada kesalahan kita counter. Tapi lebih bagus lagi kalau kita mau fresh dia harus fresh di atas, jangan fresh di bawah. Kalau kita fresh di bawah, ini sangat riskan sekali, bahaya buat kita. Jadi jangan biarkan permainan Irak berkembang. Betul. Jangan
jangan kita biarkan pemain-pemain Irak berkembang seperti Uzbek kemarin. Jadi kita harus berani melakukan pressing terus. Harus berani ya. Ayo. Tapi yang jadi kekhawatiran masyarakat juga wasit ya. Wasit nanti pertandingan malam nanti ini dari Arab Saudi, walaupun bukan dari Cina atau Thailand, tapi ini dari Arab Saudi. Gimana? Ya, saya berharap kepada wasit-wasit malam ini bisa jujur. Biar supaya pertandingan ini enak ditonton, gitu loh. Jangan memihak salah satu tim. Karena ini juga yang kita khawatirkan sama-sama Arab ini bahaya. Ya profesional aja lah. Sesama tim ya, tengah. Ya, karena apa? Karena olahraga sepak bola ini yang dituntut adalah fair play, ya sportif. Kalau menurut saya ada kesalahan PSSI selama Kesalahan ini. PSSI apa? Ya. Tidak ada orang kita di AFC lagi. Makanya Indonesia dicurangin terus. Orang nggak mau Indonesia up kan. Orang maunya kan Indonesia di situ-situ aja. Maka Anda bro, begitu kita up, dicurangin, ini. Karena apa? Kita nggak punya power di AFC. Jadi nggak bisa lobby-lobby Om ya? Nggak bisa. Sekarang saya mau tanya, Indonesia 270 juta rakyat, penontonnya gila. Tapi nggak punya power di AFC. Sama sekali nggak punya. Makanya saya mengharapkan kalau ada pemilihan ketua PSSI, Erick Thohir kan bisa lobbying dia. Paling nggak wakil ketua umum lah. Jadi orang-orang itu nggak bisa lagi berbuat curang ke kita. Kalau nggak ya beginilah. Terus mau apa kita? Marah-marah aja kan? Tapi nggak ada hasilnya, nggak ada. Jadi kita juga mesti kuat di organisasi. Kalau kita nggak punya, dulu kita punya Bang Dali Taher. Ya, jadi dia dulu Bang Dali Taher kalau ada pertandingan turnamen begitu, dia kepalanya yang mengawasi turnamen itu. Jadi orang nggak macam-macam. Tapi kalau sekarang kita ya lihat aja lawan siapa ya, Qatar. Lawan Qatar waktu 20 menit saya udah feeling. Kalau nggak di penalti, kartu merah. Itu udah kita masalahnya. Bener kan? Di penalti, kartu merah dan lain sebagainya. Makanya maksud saya selain kita main bola, organisasi juga kita mesti kuat. Kalau kita di AFF aja nggak tahu punya orang atau nggak, apalagi di AFC gitu. Makanya kita bisa lihat Jepang, Korea, negara-negara Middle East, semua dia punya pimpinan di AFC, makanya dia bisa juga kuat gitu. Jadi saya harapkan sekarang ini moga-moga semuanya berjalan lancar lah. Soal kalah menang tuh biasa dalam sepak bola, ya. Tapi asal fair lah gitu. Bang Mary, mungkin kalau melihat laga nanti malam, laga hidup mati perebutan ketiga keempat untuk meraih 1 tiket menuju Olimpiade Paris, game plan apa yang harus diterapkan oleh Sintayong untuk mengatasi permainan dari Irak ini? Apakah kita tetap melakukan compact defense dan terus melakukan counter attack, atau kita bermain position dari kaki ke kaki, bermain normal dan lebih agresif? Menurut Anda seperti apa? Saya rasa kita harus bisa bermain normal aja ya. Tidak ada kita harus main defense. Setelah defense kita harus melakukan kontak. Saya rasa itu sangat berbahaya sekali karena kita saat ini belum melakukan seperti itu. Yang pasti kita bermain normal. Bagaimana caranya kita bisa menang nanti malam lawan Irak agar kita bisa lolos ke Olimpiade yang secara langsung yang saya katakan tadi. Kalau kita seandainya kita kalah nanti, otomatis kita akan menjalankan babak playoff lagi. Itu akan berat lagi di grup kita. Federasi menghadapi Guinea. Betul. Nah kalau misalnya melihat dari permainan Irak sebelumnya, ini gimana? Walaupun memang terakhir kan melawan Jepang nih. Nah ada nggak sih catatan yang perlu diwaspadai oleh para pemain timnas untuk malam nanti? Nanti malam yang kita harus anak-anak Garuda ini yang harus diwaspadai adalah permainan cepat Irak, terutama di pemain-pemain sayap kanan kirinya itu sangat agresif sekali. Dan di sini juga dia punya kelemahan, tim Irak punya kelemahan di sektor bawah. Dia selalu bermain 4 sejajar. Ini paling enak 4 sejajar ya. Ini bisa muncullah selain Rafael bisa muncul juga dari second line-nya. Dari gelandang, dari sayap itu bisa muncul. Dan kita juga harus bisa bervariasi penyerangan lewat winger kita. Oke, prediksi singkat saja, gimana Bang Rohim? Skor nanti malam? Kalau saya sih, kalau Indonesia bisa bermain normal, kapan dia bisa harus defense, kapan dia harus attack, normal aja. Oke. Mungkin karena seperti Bang Ferry bilang, barisan belakangnya dia kan agak lemah. Lawan Thailand kan kalah dia. Ya. 2-0. Skornya berapa Bang? 2-0. Skornya jadi berapa? Ya kalau mau menang 2-1 lu. 2-1. Oke, Mas Ferry berapa?
Kalau saya soal prediksi takut saya suka meleset ya. Yang penting unggul ya Indonesia. Yang gitu penting aja. buat saya itu Indonesia tuh unggul lolos ke Olimpiade. Oh, yang penting menang. gitu. Oke, kita juga sama ya, optimis buat Indonesia. Yang pasti nanti malam kita terus mendukung timnas Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mas Ferry, terima kasih banyak Bang Rahim atas waktunya. Nanti Terima kita kasih, sama-sama nantikan Bang Ben. ya pertandingan malam Bang nanti Rahim. akan seperti apa. Dan pemirsa, nanti belum selesai di sini karena nanti Hernando Quintan bersama Hernando dengan Quintan. Faisal Kreb kita Baju nanti udah kiper soalnya. sudah kiper. Nanti kita akan mencoba menanyakan kepada masyarakat kira-kira dukungan apa yang mereka berikan. Mungkin ada juga prediksi skor sama seperti tadi. Nanti Betul. kita hadirkan sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesaat lagi. Lagi. Oh, luar biasa. Oke, ini semangatnya dari pagi hari walaupun pertandingannya malam nanti ya. Wah, luar biasa. Nah, ini siapa nih yang kira-kira bisa Siapa nih? saya tanya-tanya? Mas, Boleh. Mas Endra, Mas Buliana. Nah, Rapat dikit, ini rapat dikit. Yang lain? sudah siap nih. Walaupun pertandingan malam nanti. Kira-kira potensi nanti pertandingan malam nanti melawan Irak seperti apa, Mas? Wah, Indonesia harus lebih menjarang lagi ntar malam. 2-0 atau 3-0 itu mesti dikejar lah, biar aman lah. Oke, tapi optimis kah melawan Irak? Bisa Insya menang? Allah. Di bola itu tidak. Amin. Di bola tidak ada yang paling hebat. Di bola tidak ada yang paling hebat. Kemungkinan selalu ada. Benar. Kalau menurut saya nanti malam nggak boleh harus kalah, harus menang karena tiket ini satu-satunya untuk ke Olimpiade. Ya. Pokoknya harus menang Indonesia minimal 2-0. Jadi udah pasti ntar malam ikut nobar. Nobar nggak dukung langsung? Nonton di mana nih? Nobar di TSO. Di kantor. Smart Ada Office. kita. Tapi absennya Rizky Ridho kira-kira gimana tuh? Mengurangi kekuatan timnas kita nggak kira-kira? Menurut saya potensi teman-teman ini skillnya udah hampir merata ya. Jadi kehilangan 1 atau 2 pemain bisa digantikan dengan pemain yang lain. Nah, ada pemain favorit nggak? Ada dong. Siapa? Tentulah Rizky Ridho. Rizky Ridho. Kapten. Nggak Ya, main. kalau nggak Kartu main, merah. ya, yang kedua adalah satu lagi si mudah-mudahan yang kemarin nggak main. Arhan main satu. Yang Apa, penyerang Strik? kita, Iya. Struk bisa main lah. Nah, ini dari Masnya. Kalau saya Hapner. Mas Endra. Justin Hapner, lini belakang. Ya, Justin Hapner. Kenapa pilih Hapner? Dia mengatur lini belakang sampai dia tercipta gol berkat dia juga. Oke. Luar Ini biasa. favoritnya ya. Tapi secara keseluruhan semua favorit ya. Dia Iya. siap dukung ya. Anak-anak muda kita harus disupport lah, apapun ceritanya. Betul Boleh sekali. nggak sih Mas kasih pesan ataupun semangat satu persatu nih untuk pemain timnas, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan biar nanti malam tuh jos gitu, semangat. Yang pasti menang kalah, kami tetap mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Oke. Bang? Lupakan kegagalan, tatap ke depan, harus tetap menang. Jadi kegagalan sebelumnya Kegagalan waktu kalah lawan dilupakan. Uzbek. Lupakan kalah lawan Uzbek, sekarang fokus kepada menang. Irak. Ya, harus menang. Menang. Satu menang, tiket menang. menuju Olimpiade Paris. Oke, Prediksi tadi 2-0. 2-0. 2-0. 2-0. 2-0 juga. 2-0. Oke. Tapi teman saya ada yang 3-0 di belakang. Oh, 3-0. 3-0. 3-0. 3-0 coba. Rafael Strok, kelamar. Saya botak kemarin karena Indonesia menang Korea. Nazar. Oh, ini Nazar nih. Beneran Nazar. Nah, sekarang jadi Nazarnya pada saat menghadapi Irak, apa nih Nazar yang udah dipersiapkan? Kemarin lagi aja, Bro. Apa, ayo? Saya kemarin kalau menang lawan Uzbek mau bikin pola ini apa namanya? Enggak, sekarang avatar. Sekarang lawan Irak. Sekarang lawan Irak. Lawan Irak kurban. Kurban. Oh, amin ya Oke, rabbal alamin. boleh sekali lagi yel-yel. Iya lagi dong. Biar 3. Indonesia. Pasti menang. Pasti menang. Terima kasih Oke. banyak. Terima kasih.
kasih, terima kasih. Terima kasih. Kita nonton bareng ya malam Terima nanti. kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke. Ya itu keseruan kita ya tadi bersama dengan supporter Luar biasa. di Gelora Bung Karno Jakarta. Nanti juga kita nantikan seperti apa nonton bareng malam nanti di sini ya. Betul. Jadi tidak hanya pendukung yang datang langsung ke Stadion Abdullah bin Khalifah, tentunya doa dari publik pencinta sepak bola tanah air bisa membakar dan memenangkan timnas kita pada laga nanti malam. Amin. Semoga Nazarnya tadi mau kurban kalau nanti Indonesia menang bisa ya. Betul. Oke. Ya itu dia langsung dari Gelora Bung Karno Jakarta. Sementara kita kembalikan dulu kepada rekan-rekan kita Kamarati dan juga Kamarati Sira Safir ya di studio. Oke, seru banget nih. Luar biasa loh, semangatnya tuh nular banget loh. Saya rasa yang pada nonton-nonton di Qatar tuh ya tertular juga lebih semangatnya lagi, ya, pasti lebih lagi semangatnya ya, karena melihat langsung nih. Iya. Bagaimana semangat dari salah satu supporter Garuda Muda yang ada di Qatar? Sudah ada Mbak Cendra Lastini. Selamat pagi waktu Jakarta. Assalamualaikum Mbak Cendra. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Sira dan Mbak Cendra, Kamarati? ini bagaimana persiapan supporter Garuda Muda ini untuk nanti malam Indonesia melawan Irak, Mbak? Apa kemeriahan yang dipersiapkan nanti? Oke, jadi kita itu ada di sini tuh supporter di Qatar, supporter timnas di Qatar itu ada yang namanya Garuda Qatar ya, itu istilahnya garda terdepan untuk timnas kita gitu. Jadi mereka pastinya itu sudah dari sebelumnya sudah mempersiapkan ya, dari mulai tiketing, dari mulai kostum, atribut dan lain-lain gitu. Dan juga kita komunitas atau diaspora Indonesia lainnya juga sangat semangat ya, sangat antusias untuk mempersiapkan segalanya gitu untuk mensupport timnas kita gitu. Terutama ya kalau misalkan Mbak untuk Cendra, saya sendiri ya dengan teman-teman. Persiapannya untuk nonton nanti malam gimana? Ya Tiketnya mungkin bisa persiapannya tunjukkan atributnya. Oke, seperti yang bisa dilihat ya di layar berikut itu, untuk persiapannya sih ya biasanya kita menyiapkan kayak kostum ya. Kostum itu biasanya kalau kita itu misalkan ciri khas Indonesia gitu. Sekalian kita juga memperkenalkan budaya Indonesia seperti misalkan dari menggunakan kebaya, ada yang menggunakan kain, batik, terus ada juga dan sangat-sangat kreatif gitu ya untuk seperti yang hiasan kepala dan lain-lain. Kalau untuk saya sendiri untuk hari ini sih sepertinya akan menggunakan jersey. Gitu Mbak. Oke, Mbak Cendra, ini kita menayangkan gambar yang Mbak Cendra berikan ya. Tadi terlihat bahwa kostumnya menarik sekali begitu untuk menonton laga Indonesia. Nah, kalau nanti malam sendiri itu diperkirakan berapa banyak yang akan nonton Mbak dari supporter Garuda Muda di sana? Yang terakhir itu sekitar hampir 9.000 ya di stadium. Kalau untuk nanti malam mungkin bisa lebih dari itu ya Mbak ya, sekitar mungkin sekitar 9.000-an gitu. Wow, luar biasa Mbak. Ketika biasanya yang kemarin-kemarin itu lagi nonton dengan luar biasa banyaknya ya supporter timnas Indonesia ini, itu suasananya seperti apa sih Mbak, bisa diceritakan nggak? Oke, suasananya tentu yang pertama itu kita tegang ya di sana. Terus ya sangat kompak. Ya. Iya, dan sangat istilahnya semua tuh sangat semarak, sangat ya ceria, ya sedih juga gitu ya, karena kan terutama yang kemarin ya itu yang antara Indonesia melawan Uzbekistan. Jadi memang banyak sekali termasuk saya gitu ya, sedih gitu kan. Terus pada saat gol masuk mereka semua pada ceria, pada gembira gitu. Pokoknya semua tuh semua tuh ada gitu perasaan gitu.
Mbak Chandra, sudah ada persiapan apa nantinya kalau Indonesia ini menang melawan Irak? Karena kalau yang di Indonesia sudah bersiap untuk kurban, Mbak. Katanya nazarnya kurban nih. Kalau di sana apa persiapannya? Ada pesta-pesta atau gimana? Ya, kalau misalkan Indonesia menang sih biasanya dari tim Garuda dan kita semua diaspora gitu akan kayak mengadakan kayak arak-arak gitu ya di sekitar ya di daerah Souq Waqif Doha biasanya, atau ya mungkin di tempat-tempat yang memang disediakan oleh Qatar ya, karena kan tidak sembarangan juga untuk bisa merayakan kemenangan istilahnya begitu. Kalau itu dari kita, kalau dari kita sendiri sih pastinya sih apa ya? Pastinya sih ya kita mungkin ya makan-makan bersama mungkin. Atau mungkin dari pihak KBRI biasanya mereka pasti menyiapkan. Iya, Mbak, untuk prediksinya sendiri Mbak, bagaimana nanti malam? Prediksi skor. Oke, ini sebenarnya pertanyaan sulit ya. Jadi mungkin kali ini saya nggak muluk-muluk ya. Saya berharap kita semua yang penting timnas kita itu bisa lolos, ya bisa menang. Jadi ya oke, saya berharap 1-0 deh. 1-0. Amin. Baik, oke. Terima kasih banyak Mbak Chandra. Siapkan tenaga untuk nanti malam menonton laga Indonesia melawan Irak. Kita berdoa bersama Indonesia bisa menang melawan Irak dan juga lolos Olimpiade pastinya. Amin, insya Allah. Itu 9.000-an orang, 9.000-an luar biasa kan, pada berdoa juga sama-sama Mbak.